Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 15 Agustus 1945 waktu Jepang, negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di halaman rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun tidak semua golongan merespon berita proklamasi dengan sukacita. Ada juga golongan yang menanggapi kabar proklamasi dengan segan. Di beberapa daerah, sikap semacam ini memicu perlawanan dari kelompok Republikan, sebutan untuk golongan yang pro pada terbentuknya negara republik. Revolusi sosial pun tidak bisa dihindari. Aksi kekerasan menyasar pada orang-orang Belanda dan Indo-Belanda, serta siapapun yang di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi antek-antek Belanda, termasuk sejumlah bangsawan. Di Aceh, kabar proklamasi disusul dengan perang saudara antara para ulama dan mayoritas rakyat melawan sejumlah bangsawan yang disebut Ule Balang. Ule Balang adalah sebutan untuk bangsawan Aceh yang menjadi penguasa feodal dalam wujud raja-raja kecil. Di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, mereka mendapatkan legitimasi dan imunitas. Berita proklamasi sampai ke Aceh di bulan September 1945. Melalui perantara kawat yang dikirim oleh Akagani, komisaris pemerintah pusat untuk Sumatera di Palembang. Saat berita kemerdekaan sampai ke Aceh, sejumlah Ule Balang menanggapinya dengan segan. Mereka digambarkan lebih mendukung kembalinya Belanda ke Aceh untuk memulihkan kekuasaan feodal mereka yang sempat termarginalkan semasa pendudukan Jepang. Memang tidak semua Ule Balang pro-Belanda. Ada juga Ule Balang yang mendukung Republik. Di antaranya, Teku Nyak Arif, Teku Hamid Aswar, dan Teku Ahmad Junid. Sementara itu, para ulama, pemuda, dan sebagian besar rakyat Aceh yang sedang gandrung kemerdekaan menyambut berita proklamasi dengan gegap gempita. Bagi kaum ulama, kemerdekaan berarti telah berakhirnya kezaliman yang sudah lama dialami. Sebenarnya perseteruan antara ulama yang bergelar Teungku dan Ule Balang yang bergelar Teku sudah terjadi sejak Belanda berhasil menguasai Aceh. Para Ule Balang yang sebelumnya setia pada Sultan dan bahu-membahu bersama para ulama melawan Belanda, kemudian memalingkan pengabdiannya kepada Belanda. Sementara perbedaan sikap terhadap kabar proklamasi bisa disebut sebagai titik klimaksnya saja. Perang antara koalisi ulama Republikan melawan Ule Balang yang mempertahankan status quo-nya sebagai kaum feodal ini dikenal sebagai Perang Cumbok. Cumbok adalah nama sebuah kenegarian di bawah Kawedanan Lamulo, tergabung dalam Afdeling Pidi. Ule Balang yang menjadi tokoh sentral bernama Teku Muhammad Daud Cumbok. Perang antara kedua kelompok ini pertama kali meletus pada November 1945. Setelah Teku Daud Cumbok melancarkan aksi unjuk kekuatan besar-besaran. Pasukannya menembaki rumah-rumah penduduk menggunakan karaben, metraliur, dan mortir. Mereka dikabarkan juga mulai melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap pimpinan organisasi pemuda. Pihak Republikan yang terdiri dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, Pemuda PUSA, dan PRI, serta yang lainnya merespon dengan segera mengkonsolidasi diri. Mereka membentuk sebuah badan perjuangan rakyat yang dinamakan Pusat Markas Barisan Rakyat. Badan ini berkedudukan di Garut di bawah pimpinan Hasan Ali.
12 Desember 1945, terjadi serangan umum besar-besaran ke benteng pertahanan Teku Daud Chumbok. Lokasinya berada di kota Lamulopidi. Perang yang berlangsung sengit itu reda pada 16 Januari 1946, dengan ditangkapnya Teku Daud Chumbok di kaki Gunung Solawah. Tapi, kemarahan massa tak langsung reda. Revolusi sosial meletup. Setiap ulu balang dicurigai dan ditangkapi. Golongan Teku yang jelas-jelas mendukung Republik pun tak luput dari pembantaian. Bukan hanya pria dewasa. Bocah-bocah dan orang tua dari kalangan bangsawan juga turut menjadi sasaran. Dalam buku riwayat hidup Saman Gaharu, salah satu tokoh Angkatan Pemuda Indonesia sekaligus mantan Panglima Kodam 1 Aceh menyebutkan, tindakan rakyat Aceh memburu kaum ulu balang sangat kejam. Banyak warga mati tanpa dikubur, tanpa dimandikan, tanpa disalatkan. Sayangnya tidak ada data pasti jumlah korban dalam revolusi sosial itu. Ada yang memperkirakan mencapai 3.000 orang. Daerah lain yang juga mengalami revolusi sosial adalah Sumatera Timur. Sumatera Timur adalah salah satu wilayah karesidenan zaman Hindia Belanda di Sumatera. Di dalamnya, ada sejumlah wilayah swapraja yang dipimpin para bangsawan. Tengku Muhammad Hasan yang diangkat jadi gubernur berusaha menjalankan pemerintahan lokal. Namun tantangan datang dari Sultan-Sultan Melayu. Para sultan enggan mengakui eksistensi republik yang baru berdiri. Diperparah dengan tindakan para sultan yang justru membentuk perkumpulan anak dari Islam. Tujuannya untuk melindungi kerajaan. Hasan berusaha merangkul pihak kerajaan dengan mengangkat orang-orang kerajaan sebagai pejabat pemerintah. Dia juga menjanjikan Republik siap mengakui posisi istimewa raja-raja sebagai pengganti dukungan mereka kepada Republik. Namun tawaran itu tak mendapat tanggapan. Sikap para bangsawan ini membuat gerah para pemuda Republikan. Hal inilah yang kemudian memicu revolusi sosial pada Maret 1946. Banyak bangsawan meregang nyawa dengan cara brutal. Kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur hancur. Yang paling berdarah adalah Kerajaan Langkat dan Kerajaan Asahan. Dalam waktu singkat, keganasan revolusi telah meruntuhkan hegemoni Melayu yang dibangun sejak masa kolonial Belanda. Sebagian pemimpin kerajaan meminta perlindungan kepada Inggris dan Belanda. Antara Agustus 1945 hingga Juli 1946, di Jawa pernah ada daerah istimewa Surakarta yang wilayahnya meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, serta Sragen. Juga Mangkunegaran yang meliputi Wonogiri dan Karanganyar. Daerah istimewa itu lahir setelah Pakubuwono ke-12 menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Namun pada perjalanannya, Keraton Surakarta beberapa kali mendapat teror dari pasukan Laskar Barisan Banteng. Mereka tak menghendaki hadirnya daerah kerajaan yang punya kuasa politik. Pada 17 Oktober 1945, Barisan Banteng menculik lalu membunuh Patih Surakarta, Sosrodiningrat. Teror Barisan Banteng berlanjut pada 19 April 1946. Pasukan Laskar itu menerobos keraton dan memaksa Pakubuwono ke-12 agar mau menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Akhirnya pada 30 April 1946, Pakubuwono ke-12 membubarkan daerah Swapraja